Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Mac Kevin, nomor PP 18101152610351 dari kelas SI 10 dengan mata kuliah multimedia. Di sini saya akan membuat video step by step pembuatan aplikasi sistem inventory sederhana untuk project UAS saya. Di sini ada 10 video yang berisikan antara lain pembuatan database, membuat coding login, membuat coding data admin, membuat coding data customer, membuat coding data supplier, membuat coding data barang atau stok utamanya, membuat coding data barang masuk, membuat coding data barang keluar, membuat coding laporan barang masuk dan keluar. Lalu yang terakhir demo program secara keseluruhannya. Di sini saya membuat aplikasinya itu menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Lalu pastikan telah menginstal XAMPP. Di sini kita start Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita pergi ke local disk C. Di sini ada XAMPP. Lalu kita pergi ke htdocs. Nah, di sini kita buat folder projectnya. Saya beri nama Sysfun Sederhana. Oke. Lalu kemudian di sini saya telah mendownload template yang akan digunakan untuk aplikasi tersebut, dimana template ini nanti berguna untuk memudahkan dan mempercantik tampilan dari aplikasi itu sendiri. Di sini saya menggunakan Start Bootstrap yang ada SB adminnya saja. Lalu yang telah saya download tadi, saya pergi ke folder multimedia. Nah, di sini ada Start Bootstrap. Kemudian ini saya drag aja, lalu ekstrak. Di sini folder C, lalu XAMPP, htdocs, Sysfun Sederhana. Lalu oke. Nah, kemudian kita pergi ke htdocs, Sysfun Sederhana. Oke, sudah masuk. Lalu kita cobakan localhost / Sysfun Sederhana. Nah, oke, sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke yang pertama tadi, pembuatan database-nya. Sini kita pergi localhost phpMyAdmin. Oke, kemudian kita buat new. Kita beri nama database-nya Sysfun Sederhana. Oke. Lalu kita create. Nah, sini membuat tabel-tabelnya. Di sini saya memerlukan tabel login dengan jumlah kolomnya saya rasa cukup 3 saja. Lalu go. Nah, di sini ID user pada tabel loginnya, kemudian integer 11 saja, kemudian auto increment. Kemudian kita menggunakan email dan password, kemudian varchar ini 50 saja, 50. Oke. Kemudian kita save. Nah, jadi tabel login. Kemudian kita tambah lagi tabelnya. Kita di sini memerlukan tabel untuk stok barang utamanya. Kita beri nama stok. Lalu di sini sebagai primary key-nya ID barang.
ID barang integer 11, lalu auto increment. Nah kemudian nama barang nama barang varchar saja dengan 50. Kemudian selain ID barang, nama barang, apalagi ya, jenis barangnya, jenis barang varchar 50 juga kita samakan saja. Kemudian setelah ID barang, nama barang, jenis barang, kita butuh stok utamanya. Stoknya itu berapa, karena di sini kan tabel stok. Untuk stok kita integer 11 saja. Kemudian kita butuh apa lagi ya? ID barang, nama barang, jenis barang, stok, harga sama satuan. Kita butuh 2 tabel lagi, 2 kolom lagi. Ini harga integer 11 saja. Kemudian satuan ini varchar aja, satuannya 20, kalau 20 kepanjangan 10 saja. Oke, kemudian kita save. Nah, jadi tabel stoknya. Kemudian kita tambahkan lagi, kita butuh tabel supplier. Kita butuh supplier. Di sini ID supplier aja, ID supplier integer 11 auto increment. Kemudian ID supplier, nama supplier varchar aja, varchar 50. Kemudian alamat varchar aja 50 juga. Kemudian ID, nama, alamat, telepon suppliernya varchar. Telepon ada 12 digit, telepon HP. Oke, kemudian integer varchar. Oke, auto increment, save. Oke, supplier sudah jadi. Kemudian juga kita di sini butuh tabel customernya. Itu sama saja seperti supplier. ID customer, integer 11, di sini auto increment. Kemudian nama customer di sini varchar 50. Kemudian alamat di sini varchar 50 juga. Kemudian telepon sama seperti tadi, varchar 12. Oke, auto increment, oke, save. Nah, kemudian kita sudah memiliki login, stok utama, supplier, dan customer. Nah, karena di sini kita juga membutuhkan barang masuk dan barang keluarnya, maka kita perlu membuat tabel masuk untuk barang masuknya. Di sini untuk tabel masuk ada ID masuk sebagai primary key-nya. Di sini ID masuk integer 11 saja, auto increment. Kemudian ada ID barangnya, kita menghubungkan dengan stok utamanya nantinya. ID barang juga integer 11. Nah, lalu kemudian masuk, kalau barangnya masuk berarti kita mengambil dari supplier. Maka di sini ID supplier, kita butuh ID suppliernya untuk mengambil siapa nama suppliernya tadi. Oke, kemudian tanggal kapan masuknya. Di sini tanggal kita timestamp saja,
timestamp. Lalu kemudian kita butuh berapa jumlah barangnya. Jumlah barangnya kita beri nama quantity, QTI ya. Lalu di sini integer 11. Lalu apa lagi ya? ID masuk, ID barang, ID supplier, tanggal, quantity, berapa harga kita membelinya, beli barangnya, kita beri nama harga beli. Di sini integer 11. Lalu kemudian subtotalnya quantity kali harga beli. Sub total kita beri integer 11. Oke, saya rasa cukup. ID masuk, ID barang, di supplier, tanggal, quantity, harga beli, subtotal. Oke, auto increment kita save. Oke, masuk. Kemudian yang terakhir tabel keluar untuk barang keluar. Di sini ID keluar yang pasti sebagai primary key-nya integer 11 auto increment. Oke, lalu ID barang sama seperti masuk tadi, kita menghubungkan dengan stok tadi, tabel stok ini nantinya. ID barang 11 juga integer 11. Lalu barang keluar, siapa yang beli? Yang pasti customer dong. Lalu ID customer, sini kita mengambil nama customer yang membelinya. Ini customer integer 11. Lalu kapan barang itu keluar dari gudang, tanggal berapa? Di sini kita pakai timestamp sama seperti tadi. Lalu yang terakhir kuantitinya, quantity berapa yang keluar. Oke, kemudian kita save. Oke, maka jadilah database untuk project aplikasi sistem inventory sederhana ini, dimana ada tabel login, ada tabel stok, ada tabel customer, ada tabel supplier, ada tabel masuk untuk barang masuk, dan ada tabel keluar untuk barang keluar.